Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan teknik parafrase yang digunakan dalam menulis sebuah artikel, khususnya artikel ilmiah begitu. Pada dasarnya, ketika teman-teman memahami kutipan itu dalam bahasa Indonesia dipetakan menjadi dua secara garis besar, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung gitu ya. Masing-masingnya memiliki aturan penulisan yang berbeda sehingga harus disesuaikan dalam menulis sebuah artikel ilmiah. Namun untuk kutipan langsung itu tidak disarankan untuk digunakan terlalu berlebihan dalam menulis sebuah artikel ilmiah karena memang sebuah kutipan langsung itu cenderung meningkatkan tingkat plagiarisme ketika dicek dengan menggunakan Turnitin gitu ya. Nah, sedangkan kutipan tidak langsung itu lebih aman untuk digunakan sebagai jenis kutipan dalam artikel ilmiah. Pasalnya, hal yang membedakan dari kutipan langsung dengan kutipan tidak langsung itu terletak pada kesamaan dengan referensi yang digunakan. Jadi kalau kutipan langsung itu kita mengambil satu paragraf atau satu kalimat dari referensi artikel tanpa mengubah sama sekali bahasanya, pilihan katanya itu tidak kita ubah. Tetapi kalau kutipan tidak langsung itu kita ubah, kita parafrase gitu ya sehingga mengubah secara keseluruhan pilihan kata dan bahasa yang digunakan. Nah, ini adalah contoh kutipan langsung. Ini saya ambil dari sebuah artikel berjudul Variasi Penggunaan Bahasa pada Ruang Publik di Kota Surakarta gitu. Yang ditulis oleh Retno Hendrastuti tahun 2015. Nah, ini saya mengambil satu paragraf dari bagian pendahuluan yang ditulis oleh Retno Hendrastuti. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, saya mengambil dari kalimat kedua yang terletak di sini ya, situasi dwi bahasa. Nah, ini sampai pada kata dalam penggunaan bahasa di ruang publik sampai terakhir sini ya. Itu saya ambil utuh bunyi bahasanya, maka bentuk kutipan langsungnya juga utuh. Seperti ini bentuknya. Jadi situasi dwi bahasa dan multibahasa menandai penggunaan bahasa pada ruang publik. Nah, ini bentuknya utuh, tidak saya ubah sama sekali pilihan katanya, bahasanya, apapun itu, gitu ya. Maka ini disebut kutipan langsung. Makanya tadi saya sampaikan bahwa bentuk kutipan langsung itu cenderung mempengaruhi tingkat plagiarisme ketika dicek melalui Turnitin, gitu. Karena memang ketika kita cek, ini pasti akan sama persis gitu ya, akan terblok sama gitu. Nah, berikutnya adalah kutipan tidak langsung. Nah, jenis kutipan tidak langsung ini gitu ya. Ini kutipan yang kita mengubah dengan menggunakan parafrase. Ada beberapa teknik parafrase, namun yang jelas parafrase yang harus kita lakukan untuk menghindari plagiarisme atau tingkat Turnitin yang tinggi, maka teman-teman harus mengubah semua pilihan katanya. Jadi tidak boleh hanya mengubah satu hingga beberapa kata dalam satu paragraf atau kalimat supaya terkesan berbeda gitu ya. Padahal sebenarnya itu tidak mempengaruhi sama sekali. Ini kalau teman-teman perhatikan nih, saya kasih contoh ya. Ini saya masih sama dengan kutipan langsung yang tadi. Ada beberapa kata yang disesuaikan untuk diubah. Kata menunjukkan, tempat, berdampak, faktanya gitu ya. Memperoleh, tempat. Nah, ini saya ubah gitu. Awalnya kan situasi dwi bahasa dan multibahasa menandai. Nah, ini saya ubah menjadi menunjukkan. Lalu ruang, ini saya ubah menjadi tempat. Kemudian yang sebagai bahasa nasional berimplikasi. Nah, ini kan sinonimnya berdampak, saya ubah menjadi berdampak. Kemudian pada faktanya, ini berasal daripada kenyataannya, ini saya ubah jadi faktanya. Kemudian mendapat ya. Nah, ini mendapat saya ubah menjadi memperoleh gitu. Nah, apakah ini perubahan yang kita lakukan ini apakah mempengaruhi tingkat Turnitin? Jelas ya. Nah, ini ketika saya cek dengan Turnitin, memang betul yang diubah tadi menunjukkan tempat, berdampak, faktanya, memperoleh tempat. Ini semuanya tidak
tidak terdeteksi Turnitin gitu. Tapi sisanya terblok oleh Turnitin sebagai plagiarisme. Sehingga tingkat plagiarismenya sangat tinggi yaitu 80%. Jadi model parafrase dengan mengubah beberapa kata dengan mencari padanannya gitu ya itu tidak berdampak sama sekali. Justru Turnitinnya tetap tinggi. Jadi yang harus dilakukan bagaimana? Yang harus dilakukan adalah mengubah semua pilihan kata yang ada di dalamnya dengan bahasa kita sendiri, gitu ya. Nah, ini saya berikan contoh, saya ubah secara keseluruhan, gitu ya, pilihan-pilihan katanya, dan ini menjadi lebih pendek dari tulisan aslinya. Jadi keadaan dui bahasa yang ada di Indonesia memungkinkan masyarakat Indonesia bisa menggunakan dua bahasa sekaligus dalam komunikasi di ruang publik. Sayangnya, kondisi itu bukan menjadi keunggulan, justru kemunduran karena masyarakat Indonesia lebih banyak memprioritaskan bahasa daerah dan bahasa Inggris dalam berkomunikasi di ruang publik. Nah, ini menurut Hendra Stutih 2015. Ini saya ubah menjadi seperti ini. Ternyata ketika diternitin 0%. Jadi tidak ada kesamaan sama sekali dengan artikel yang sebelumnya atau artikel yang saya citasi dari Hendra Stuti. Jadi memang harus demikian. Jadi parafrase itu yang harus dilakukan yang paling utama adalah mengubah semua pilihan kata. Nah, yang kedua itu bisa kita melakukan dengan membalik kalimatnya. Ini misalnya ya, ini saya ambil dari kutipan yang ini. Fenomena penggunaan bahasa pada ruang publik perlu diungkap untuk menunjukkan sikap positif suatu masyarakat terhadap bahasanya, terutama bahasa Indonesia. Nah, ini teman-teman boleh tidak melakukan perubahan pilihan kata atau hanya mengubah sedikit pilihan kata, tapi dibalik strukturnya. Jadi, yang paling belakang ini sikap positif suatu masyarakat terhadap bahasanya, terutama bahasa Indonesia, ini saya letakkan di awal kalimat. Nah, menjadi sikap positif masyarakat terhadap bahasa yang digunakannya, gitu ya, terutama dalam hal ini bahasa Indonesia. Nah, ini saya ubah nih, kan harusnya kan nggak ada kata bahasa yang digunakannya. Nah, ini saya tambahkan gitu ya. Jadi dibalik tapi tetap ada penambahan. Lalu terutama ini saya ganti dalam hal ini bahasa Indonesia. Kemudian fenomena penggunaan bahasa ini saya letakkan di akhir. Jadi dapat ditunjukkan karena upaya mengungkapkan fenomena penggunaan bahasa di ruang publik gitu. Jadi eh, kita balik struktur kalimatnya gitu ya. Yang semula mungkin aktif jadi pasif, pasif jadi aktif. Nah, itu boleh gitu. Ini ketika dicek Turnitin sama, masih 0% juga. Jadi tidak ada kesamaan dengan artikel yang disitasi atau artikel yang lain gitu ya. Oke, begitu untuk tips dan teknik parafrase. Kemudian kita beralih ke penggunaan Mendeley begitu ya. Nah, jadi ini teknik untuk menggunakan Mendeley ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa mencari eh, referensi di Google gitu ya, di Google Scholar. Misalnya teman-teman mengambil yang ini gitu ya. Teman-teman unduh dulu artikelnya dari Google Scholar. Nah, kalau sudah diunduh, teman-teman jangan lupa untuk memasukkannya ke dalam Mendeley gitu ya. Nah, ini saya buka Mendeley-nya dulu. Nah, seperti ini ya tampilan Mendeley-nya. Nanti teman-teman bisa unduh Mendeley for desktop gitu ya. Mendeley for desktop. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa bikin folder atau tidak usah juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini kalau mau dimasukin boleh. Misalnya mau bikin folder juga boleh gitu ya. Kayak gini. Ini saya masukin folder contoh saja ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa add file, bisa add folder, bisa add entry manually. Jadi bebas teman-teman mau pilih yang mana. Kalau saya add file saja ya. Karena tadi hanya satu file. Kita masukkan satu filenya. Nah, ini misalnya yang ini ya. Nah, kita masukin ke dalam sini. Oke, sudah muncul ya. Nah, ini teman-teman harus klik dulu. Kita cocokkan identitasnya. Judulnya apakah sudah benar. Oh, ternyata sudah benar. Nama penulisnya sudah benar. Lalu jurnalnya sudah benar juga. Tahun terbitnya kita lihat 2021 sudah tepat ya. Volumenya
Coba kita geser ke bawah. Nah, ini volume 16, nomor 1, halamannya 143 sampai halaman 161. Nah, ini karena sudah sama, berarti kita tidak perlu mengubah identitasnya, gitu ya. Nah, ketika kita mau mensitasi, gitu ya, mensitasi. Nah, ini kita ambil, misalnya kita tertarik dengan pernyataan yang ini. Jadi sudah dipakai sama orang ya ternyata ya. Kita cari yang ini aja ya. Nah, ini nih. Ini kita copy, kita bawa ke Microsoft Word ya. Nah, oke, kita ambil. Ini kalau misalnya kita parafrase, maka kita harus ubah ya. Tapi kalau tidak kita parafrase, ya berarti ini sudah termasuk kutipan langsung gitu. Gitu ya. Tapi kalau kita parafrase, kita ubah gitu ya. Nah, di sini kan bisa kita ganti-ganti ya. Misalnya bahasa Indonesia. Nah, ini parafrase yang saya lakukan ya. Jadi parafrasenya tidak terlalu utuh semua kata karena memang ada beberapa hal yang tidak bisa kita ubah gitu ya. Misalnya kebanggaan, kemudian identitas. Nah, ini tetap kita masukkan, cuman bentuk definisi kita ubah. Nah, ini bentuknya menjadi lebih panjang daripada kalimat aslinya. Itu tidak apa-apa ya. Kita masukkan. Nah, untuk Mendeley-nya, ini kita klik reference dulu gitu ya. Nah, ini sudah ada. Ininya jangan lupa diganti. Misalnya kalau teman-teman mau pakai gaya apa, karena dalam sitasi itu banyak sekali gaya. Teman-teman mau pakai yang mana? Kalau misalnya mau pakai American Psychological ya diklik. Mau pakai IE juga diklik ya. Nah, saya pakai American aja. Nah, setelah itu untuk menyisipkan citasinya, teman-teman tinggal klik Insert Citation, dicari tadi ya, namanya tadi adalah Zalman Shah. Nah, muncul ya, langsung diklik saja. Kalau misalnya ada nama kedua dalam satu kalimat, berarti tinggal diklik saja nama kedua berikutnya ya. Kalau nggak ada, berarti langsung saja gitu ya. Kita oke. Nah, nanti akan muncul di sini. Sebentar, kita tunggu. Nah, seperti ini ya. Kalau mau menambahkan daftar pustaka, teman-teman tinggal klik insert bibliografi. Nah, ini akan muncul ya, tinggal dikasih judul daftar pustaka. Sudah selesai ya. Kalau misalnya ada perubahan, gayanya mau diganti Y, nah ini tinggal diklik saja Y gitu ya. Nah, semuanya akan berubah, baik citasi maupun daftar pustakanya. Diganti lagi menjadi Chicago. Nah, ini juga akan berubah dengan sendirinya seperti ini. Begitu teman-teman ya. Jadi penggunaan Mendeley ini sangat mudah sekali. Tinggal teman-teman praktikkan saja di rumah masing-masing gitu ya. Selamat belajar dan selamat mencoba.